Teman saya bercerita, dulu dia pernah selingkuh dari istrinya dengan perempuan yang sangat muda usianya. Teman saya ini telah izinkan saya untuk menyampaikan kisahnya, supaya bisa menjadi hikmah bagi siapa saja. Ketika dia selingkuh itu, dia dalam keadaan punya banyak uang, dan dia punya bisnis yang sangat bagus. Dengan uang yang banyak itulah, kemudian dia membahagiakan selingkuhannya. Tanpa pikir panjang, dia selalu ringan mengeluarkan uang untuk kebahagiaan selingkuhannya itu. Karena dia yakin bisnisnya akan terus lancar dan uangnya tidak akan berkurang. Saat dia ceritakan kisahnya tersebut, dia mengatakan bahwa total ratusan juta uangnya dia berikan untuk selingkuhannya itu. Ini belum lagi apartemen dan biaya perawatan kecantikan selingkuhannya. Dan sampailah pada satu titik di mana qadarullah bisnis teman saya ini harus mengalami kesulitan dan pada akhirnya bisnisnya harus berhenti. Di saat yang sulit seperti itu, sesuatu hal yang tidak pernah teman saya ini bayangkan akhirnya terjadi, yaitu selingkuhannya yang telah dia berikan segalanya. Selingkuhannya yang telah dia prioritaskan uang dan kemewahan dibandingkan istri dan anak. Ternyata selingkuhannya itu memilih pergi dan meninggalkannya di saat situasi sulit seperti itu. Kata teman saya, seakan selingkuhannya itu menganggap tidak pernah menerima perjuangan apapun dari teman saya ini jamaah. Ya, perempuan yang mengincar pria banyak uang, dia tidak peduli meskipun pria itu sudah menjadi suami wanita lain. Yang penting bagi perempuan ini adalah mendapatkan kesenangan instan dari pria tersebut, yaitu uang, dibelikan barang mewah, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai-sampai akhirnya si pria pun tidak memaksimalkan nafkah kepada istri dan anaknya hanya demi memenuhi kebutuhan selingkuhannya. Demikianlah pula dengan teman saya. Akhirnya di titik di mana bisnisnya berhenti, barulah dia teringat dengan istri dan anaknya. Dia ingin kembali kepada keluarga kecilnya itu, namun dia malu. Malu tanda menyadari bahwa selama ini dia telah melakukan kesalahan besar yang tentu akan sulit dimaafkan. Tetapi Masya Allah jamaah, yang terjadi adalah ternyata sang istri mau memberi maaf kepada dirinya. Sang istri dengan ketulusan dan keikhlasannya tetap mau menerima suaminya kembali. Tentu ini membuat teman saya tidak sanggup menahan air mata. Teman saya ini benar-benar menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohan perselingkuhan yang selama ini dia lakukan. Dia mengambil pelajaran dari kesalahan besar yang pernah dia lakukan. Dan setelah kejadian itu terlewati, dia pun semakin mencintai dan memuliakan istrinya. Sehingga akhirnya teman saya ini menyadari benar bahwa di antara ujian rumah tangga seorang suami adalah ketika dia punya banyak uang, di situ seorang suami bakal diuji kesetiaannya. Apakah dia akan tetap setia kepada istri yang sedari awal mendukung dan membersamai langkahnya di saat susah? Atau suami tergoda dengan rayuan perempuan yang mengincar lelaki banyak uang? Maka semua dalam kehidupan di dunia ini sesungguhnya adalah ujian. Selama seorang hamba hidup di dunia yang sementara ini, maka dia akan terus dalam ujian. Siapapun dia. Sehingga begitu pula dengan rumah tangga akan selalu ada ujiannya. Suami punya banyak uang, maka dia sedang diuji. Istri membersamai suami yang berakhlak buruk, maka si istri pun sedang diuji. Dan tiadalah artinya kesenangan dan foya-foya, tiada pula artinya kesedihan di dunia yang sementara ini, ketika nanti kita telah melihat neraka dengan segala siksaannya dan melihat surga dengan seluruh keindahannya.